Marinir. Dari Markas Komando Korps Marinir, saya, Serda PDK Tiara, akan memberikan informasi terkini, teraktual dan terpercaya. Prajurit petarung Korps Marinir di dalam maupun luar negeri yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Marinir sepekan. Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Nur Alamsyah melaksanakan acara soft launching Cadrik bela diri khas prajurit petarung Korps Marinir TNI Angkatan Laut di lapangan hijau Markas Komando Korps Marinir, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Kuitang, Jakarta Pusat. Cadrik memiliki arti prajurit petarung yang tangguh. Pemberian nama dan gagasan terbentuknya bela diri Cadrik atas ide serta inisiasi Komandan Korps Marinir. Bela diri Cadrik Korps Marinir tidak berafiliasi dengan cabang bela diri manapun. Bela diri ini merupakan kombinasi atau gabungan seni bela diri yang ada di tanah air maupun mancanegara, mulai dari mixed martial arts atau MMA, karate, taekwondo, judo, pencaksilat, jiu-jitsu, dan lain-lain, dengan gerakan dasar pukulan, tangkisan, tendangan, dan kuncian, serta menguasai perkelahian sangkur dan senjata. Dalam suasana penuh hikmat, Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Nur Alamsyah memimpin upacara serah terima dan penyerahan jabatan di lingkungan Korps Marinir yang dilaksanakan di Markas Komando Korps Marinir Kuitang, Jakarta Pusat. Adapun pejabat yang melaksanakan serah terima dan penyerahan jabatan mulai dari Kakwil Korps Marinir, Kadis Prof Korps Marinir, dan Lanmer Sorong, dan Komandan Detasmen Jalamangkara TNI Angkatan Laut. Usai dilantik di Istana Merdeka oleh Presiden Republik Indonesia, sebanyak 22 perwira muda Korps Marinir Angkatan 68 menerima pembekalan dari Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Nur Alamsyah di Taman Wanarata Mako Kormar, Kuitang, Jakarta Pusat. Dalam pengarahannya, dan Kormar menitipkan pesan untuk memimpin prajuritnya dengan baik, bekerja dengan baik, bekerjasamalah dengan baik, dan jadikan prajuritmu itu mutiara-mutiaramu. Guna merebut kejuaraan sepak bola Piala Panglima TNI Cup tahun 2023, Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Nur Alamsyah didampingi Wakil Komandan Korps Marinir dan Pasmar 1 dan pejabat utama Korps Marinir memberikan semangat dan motivasi kepada seluruh pemain sepak bola yang tergabung dalam tim Persatuan Sepak Bola Angkatan Laut atau PSAL di lapangan bola mini Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Menjelang dilaksanakannya latihan gabungan TNI tahun 2023, Wakil Komandan Korps Marinir Brigjen TNI Marinir Suherlan mewakili Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Nur Alamsyah mengecek kesiapan personil dan material tempur Korps Marinir yang tergabung dalam pasukan pendarat Kokab Wilhan II di Dermaga Madura, Koarmada 2 Ujung, Surabaya. Wakil Komandan Korps Marinir Brigjen TNI Marinir Suherlan didampingi Asop dan Kormar, Aslok dan Kormar, dan Kolatmar, dan Danmar Surabaya, Wadan Pasmar 2, dan Kadis Komlek Kormar memberikan pengarahan kepada seluruh perwira Marinir wilayah Surabaya di Balai Prajurit Yonran Ratvip 2 Marinir, Kesatrian Marinir Supraptono, Ujung, Surabaya. Dalam rangka sosialisasi katalog elektronika, Aslok dan Kormar Koronel Marinir Trisubandiana memaparkan pengaplikasian e-katalog berkaitan dengan hal-hal pembelian barang maupun jasa di depan pejabat utama Mako Kormar. E-katalog atau disebut juga dengan katalog elektronik adalah sistem informasi elektronik yang membuat daftar, merek, jenis, spektek, harga, dan jumlah ketersediaan barang atau jasa tertentu dari penyedia. Latihan gabungan bersama Talisman Saber 2023, prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut bersama militer Australia yang tergabung dalam Amphibious Exercise melaksanakan latihan drill close water battle, integrated brief, evakuasi medis, dan drill pendaratan di atas kapal HMAS Adelaide, Australia. Komandan Pasmar 1 Brigjen TNI Marinir Umar Faruk secara resmi menerima kontingen Marinir Wilayah Barat atau Marwilbar usai bertanding pada ajang Pekan Olahraga Wilayah Barat TNI AL tahun 2023
dalam sebuah upacara yang digelar di lapangan apel Brigif 1 Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Pada ajang Porwilbar tahun 2023, kontingen Marinir berhasil meraih juara 3 dengan total perolehan 1 medali emas, 3 perak dan 3 perunggu. Prajurit Pasmar 1 menerima bimbingan teknis mengenai aturan pemisahan prajurit mulai dari mekanisme dan aturan MPP, mekanisme dan aturan pemberhentian dengan hormat, mekanisme dan aturan terkait PDTH, dan mekanisme aturan skorsing. Kasubdit Sahguna Dismin Persal, Kolonel Laut Erna Fausia, bertempat di Gedung Gada Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Komandan Pasmar 2 Brigjen TNI Marinir Yerudi Sulistianto menyambut prajuritnya yang tergabung dalam Satgas Marinir Amalat 28 usai melaksanakan penugasan dengan upacara penyambutan yang digelar di lapangan apel Brigif 2 Marinir Gedangan, Sidoarjo. Dalam rangka membantu kesulitan di tengah masyarakat, segenap prajurit Men-Out 2 Marinir membantu warga yang sedang mengantri untuk mendapatkan tabung gas LPG yang sempat langka dalam sepekan terakhir di pangkalan gas subsidi Kelurahan Pojok, Kabupaten Kediri. Guna menjalin kebersamaan antara TNI dan rakyat, prajurit Marinir Pasmar 3 melaksanakan gotong royong dalam pembangunan Masjid Al-Aqsa di Komplek Kilang KM 10 Sawakumu, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Jumat Gembira, prajurit Batalion 10 Marinir atau sering disebut prajurit Kitah Malaka melaksanakan Hanmas dengan jarak tempuh 10 km. Kegiatan Hanmas diawali dengan pengecekan kesehatan, dilanjutkan Hanmas, makan bersama, hiburan prajurit, lomba bernyanyi dan berjoget antar kompi. Diharapkan dengan diadakannya kegiatan ini terjalin kebersamaan dan keakraban sesama prajurit, ucap dan Yonif 10 Marinir. Peduli dengan warga masyarakat yang membutuhkan, prajurit Puslat Purmar 4 Purboyo berikan bantuan sosial kepada warga di Dusun Kampung Baru, Desa Bandung Rejo, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang Selatan. Ketua Gabungan Jalas Nastri Korps Marinir, Nyonya Ayu Nur Alamsah, memimpin serah terima jabatan Ketua Cabang 8 Gabungan Jalas Nastri Korps Marinir dari Nyonya Fitri Anom Wijaya kepada Nyonya Vita Teguh Santoso, dan pemberhentian kepada Cabang 4 Gabungan Jalas Nastri Korps Marinir, Nyonya Novis Samson Sitohang, bertempat di Holding Room, Markas Komando Korps Marinir, Witang, Jakarta Pusat. Dari Markas Komando Korps Marinir, saya Serda PDK Tiara, mewakili kerabat kerja Dispen Kormar, pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Jales Seva, Jaya Mahe, Marinir.